barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.
والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورزقهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وإيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين معاشر المسلمات رحمني الله وإياكم. Alhamdulillah, walaupun sekali sebulan tapi masih kita bisa melanjutkan kajian. Mudah-mudahan nikmat ini Allah jaga dan Allah berikan berkah dan tambah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepadanya, kita berusaha kita bisa sama-sama berkumpul di salah satu dari rumahnya, di Masjid Sa'ad Ibn Mu'az, Kampung Rambutan. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan masjid ini sebagai salah satu menara ilmu, menebar kebaikan dan membangun peradaban yang islami. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, selawat dan salam sama-sama kita doakan dan sampaikan kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Jasanya kepada kita sungguh banyak, tak bisa kita hitung dan tak bisa kita kira. Oleh itu kita doakan kepada baginya doa yang terbaik yang diajarkan Allah kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, para malaikatnya berselawat dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan wahai orang-orang yang beriman, maka ucapkanlah salawat dan salam kepadanya sebanyak-banyaknya. Baik, kita berhenti kemarin pada perkataan atau pembahasan tentang wajibnya kita berilmu dan beramal, beriman dan beramal, kemudian berdakwah serta bersabar. Lalu beliau menyebutkan beberapa ayat diantaranya surat Al-Asri. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakabatuhum." Andainya Allah tidak menurunkan hujjah kepada makhluknya kecuali surat ini, sebenarnya sudah cukup bagi mereka untuk tidak rugi ketika di dunia dan pulang ke akhirat. Kemudian beliau menukil dari perkataan Imam Al-Bukhari rahimahullah, babul ilmi qabla al-qawli wal amal, bab tentang berilmu sebelum berkata dan berbuat. Berarti juga harus berdasarkan ilmu. Wad dalil qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'lam, dimulai dengan fa'lam, berilmulah, ketahuilah, annahu la ilaha illallah, bahwa
apa yang kita ketahui yaitu la ilaha illallah, bahwa tidak ada yang berhak diibadati kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dimulai dengan ilmu, kemudian baru amal, wastaghfir li dzambik, dan mohonlah ampunan kepada Allah atas dosa-dosamu. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, setelah kita beriman, kita diharuskan untuk berilmu dan kemudian mengamalkan ilmu tersebut. Maka Allah mendahulukan martabat al-amal, al-ilmu qabla al-amal. Berkata al-Syekh rahimahullah, fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Lalu Allah memulai dengan ilmu dulu, baru perkataan dan amalan. Perkataannya la ilaha illallah, maka ilmuilah perkataan itu, baru diucapkan, kemudian diiringi dengan amalan. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini menandakan pula bahwa ilmu yang pertama-tama harus dituntut oleh seorang hamba itu adalah tentang kalimat ini. Karena kalimat la ilaha illallah kalimat yang mahal. Hari kiamat orang kafir nak mendapatkannya dengan bumi dengan segala isinya tidak diterima. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun. Orang-orang yang mati dalam keadaan kafir ingin menebus ma tuqabbila min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa law iftada bih. Orang-orang yang mati dalam keadaan kafir tak diterima darinya sepenuh bumi emas, walaupun dia tebus dengan itu keimanan itu. Jadi alhamdulillah kita dah punya, cuma kadang-kadang tidak tasur kan, itu masalahnya, tidak terasa oleh kita. Makanya supaya terasa mesti dipahami dan didalami kalimat ini, tapi dengan ilmu, bukan dengan lemu. Ya, dojo nuntuk dengan kalau baca la ilah qabal jadian, bukan. Ini ilmu ini bukan untuk kebal senjata tajam, tapi untuk kebal dibakar api neraka. Ya Pak ya. Untuk ilmu qabal gerah. Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Karena karamah itu tak bisa dipelajari. Kalau ada pelajari karamah itu tidak karamah. Ya, karamah itu tidak dipelajari, tapi diberi. Kemudian karamah tidak untuk dipamerkan, dibanggakan, bukan untuk atraksi. Kalau atraksi itu namanya sihir. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat, fa bada'a bil ilmi qabla al qawli wal amal. Maka dimulai oleh Allah dengan ilmu sebelum berucap dan beramal. Kemudian saya melanjutkan, i'lam rahimakallah. Ketahuilah semoga Allah senantiasa merahmatimu. Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini juga membatalkan propaganda orang bahwa syekh ini suka memaksakan orang, ya, keras. Padahal setiap katanya selalu diiringi dengan doa semoga Allah menyayangimu. Kalau menyayangi tidak penyayang, kalau selalu mendoakan kasih sayang berarti bukan pengoreh gitu. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, i'lam rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimah, bahwasanya wajib hukumnya bagi setiap muslim dan muslimah. Ya, apa wajibnya? Naam, ta'allumu thalathi hadhihi al-masail. Masyaallah hujan. Alhamdulillah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Mutirna bil fadli wa bi rahmatih. Masyaallah. Datang kata hutan, wah, dapat rahmat, masyaallah. Memang wali-wali tentunya. Masyaallah. Semoga menjadi hujan membawa rahmat, membawa manfaat. Amin.
Yang kedua tidak ada cerita pulang sekolah. Jadi ponti hujan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Yajibu ala kulli muslimin wa muslimah, wajib bagi setiap muslim dan muslimah, tentu saja yang mukallaf, tentu saja yang mukallaf. Tetapi sebelum mukallaf, sebelum akil balik, kita juga harus ajarkan ini pada generasi penerus kita. Tak mungkin lah aikom akil balik aikom dia ojon, tak, harus dari awal. Tapi kapan wajibnya? Setelah akil balik. Ta'allumu thalathi hadhil masail, mempelajari 3 masalah ini yang akan disebutkan oleh beliau, wal amali wal amalu bihinna, mempelajarinya dan mengamalkannya. Kita sudah sebutkan dalam pertemuan sebelum ini, kaum muslimin, mengetahui hidayah, mengetahui saja tanpa mengikuti tidak disebut dapat hidayah. Hidayah itu mesti diikuti, bukan diketahui. Coba kalau hanya diketahui, orang-orang yang tidak beriman pada Allah dan Rasul, mereka tahu, bahkan mereka yakin. Ya, mereka tahu dan mereka yakin, tetapi mereka tidak dapat hidayah. Siapa contohnya? Siapa yang contoh? Abu Jahal sendiri. Tahu dia Muhammad, kan dia datang ke Nabi SAW. Dulu Mat, katanya, ya sebelum kamu jadi Nabi, caranya, ya sebelum kamu jadi Rasul, dulu Bani Hashim dapat tugas memberi minum dan makan jemaah haji. Kami Bani Makhzum bagian tukang kibarkan bendera perang atau membuat perdamaian. Sama bukan? Sama-sama dapat kementerian lah istilahnya, kan, dapat ini. Dan Bani Syaibah tukang bagian pegang kunci Ka'bah. Hatta idza stawatir rukab, ibarat duduklah sama tinggi, togaklah sama anda. Alhamdulillah lenyima. Jadi ibarat berdiri sudah sama tinggi, duduk sudah sama rendah. Tiba-tiba datang Rasul dari Bani Hashim. Bapak coro dek kami dunia. Kan itu. Oleh sebab itu, kecuali ambillah Rasul sarang dari Bani Makhzum, sarang dari Bani Syaibah, sarang dari Bani Abdiddar dan seterusnya, bohong. Berarti dia tahu tak Nabi itu tidak bohong? Tahu. Heraklius misalnya, orang mana udah Pak? Tidak Mardius sudah. Dia semua awak gitu kan. Heraklius, raja Romawi, ketika dia menanyakan kepada menginvestigasi, menonjol langsung kepada Abu Sufyan sebelum masuk Islam tuh, Abu Sufyan, tentang sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Heraklius bercatat dia juga seorang ulama mereka. Dia berilmu, bukan hanya sekedar kaisar, tidak. Dia juga kaisar tapi tahu agamanya. Dia baca Taurat dan Injil, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Lalu dia tanya sesuai dengan apa yang diinformasikan, non disobok di dalam kitab Injil tentang Nabi Muhammad SAW. Apa yang dia perintahkan, dari keturunan yang seperti apa, ada orang tuanya dulu atau dekat nenek moyang jadi raja dan sebagainya. Ditanya satu persatu. Jawabannya persis seperti yang dia ketahui dalam Al-Injil. Maka dia bilang, ya, dia coba para petinggi agama Nasrani waktu itu, ya, kalau seandainya awak masuk Islam, kenapa ini kan? Tidak ada yang ngomong mereka. Apa sebab? Apa sebab tidak mau?
egonya masuk. Ego masa awak lekui, awak tua bolehnya awak kan ia dahulu agama Nasrani daripada agama kan dahulu Nabi Isa dan Nabi Muhammad lah. Anak mungkin turun ke bawah kan, itu masalahnya ego tadi. Kemudian awak lah buat belajar agama tiba-tiba membayar agama, bukan bayar. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mereka tidak mau menolak dengan keras. Akhirnya Heraklius pun tidak jadi masuk Islam. Dia tahu berilmu, tapi tidak mengikuti. Makanya nanti akan kita lihat dalam ayat-ayat Al-Quran tentang hidayah, bahasanya bukan mengetahui tetapi mengikuti. Faman tabi'a hudaya, faman ittaba'a hudaya. Kemudian bahasa lainnya at-ta'ah, taat. Taat itu yang mengikuti. Ma'asyar kiram. Berkata Syekh rahimahullah, wajib bagi setiap muslim dan muslimah, tentunya yang bukan, yang sudah balik berakal, yang sudah mesti beribadah, wujuban ainiyan, ini wajibnya wajib fardu ain, bukan fardu kifayah. Artinya kalau sampai awak je lah belajar dan wakil ke awak boleh, enggak, per orang. Apa sebab? Apa sebab dia per orang wajib? Untuk sadu. Sebab nanti masing-masing ditanya sendiri-sendiri. Ayah tanyalah seorang, amak tanyalah seorang. Masuk kubu, mau sama atau seorang? Keseorang kan? Tak bisa dibilang nanti sama malaikat, minta maaf Pak Munkar, Pak Nakir misalnya kan, watang anaklah suruh kuliah, watang diwinnya. Nanti lainnya dahulunya jawab boleh ya? Hah? Nya kami lah sepakat sekeluarga bagian nonyong jawab pertanyaan di kuburan anak nontua. Biko hisab di padang mahsyar anak nomor 2. Ayah jawab nengok aja deh, bisa? Hah? Boleh dia? Tak bisa. Masing-masing ditanya. Wa in ahadun minkum illa wa yukallimuhu rabbuh wa laysa bainahu wa bainahu turjuman. Setiap orang dari kalian akan diajak bicara oleh Rabb-nya tanpa perantara penterjemah. Kok pakai bahasa Arab dia apa langsung otomatis pandai bahasa Arab. Tapi gini dah tak usah belajar. Nah, kalau di sana nanti otomatis pandai bahasa Arab. Nah, tak ada penterjemah. Makanya yauma yafirrul mar'u min akhihi, hari seseorang lari dari saudaranya, wa sahibatihi wa bani wa ummihi wa abihi, dari ibu dan ayahnya, wa sahibatihi wa bani, dari istri dan anak-anaknya. Berarti tidak bisa diwakilkan. Berarti wajibnya aini, fardu ain, tidak fardu kifayah dan tidak pula sunat. Makanya tidak boleh kita menyia-nyiakan ini, sebab apalagi berpaling dari mempelajari ini menyebabkan kita mungkin saja keluar dari Islam, mungkin. Nah, karena ada nanti namanya nawaqidul Islam yang membatalkan keislaman. Tidak mau sedikit pun belajar tentang Islam, lalu Islam yang mana yang akan antum amalkan? Jelas tuan? Antum jadi pegawai negeri PNS, jadi karyawan, ada briefing akan pakai kalau pun sebelum jadi definitif PNS apa nomor LPG lalu sana latihan pra jabatan berapa lama? Hah? Sampai 5 Mei, Masya Allah. Kemudian sebelum resmi jadi ASN atau PNS ada nomor apa nomor sebelumnya? CPNS berapa nomor? 1 tahun. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, itu untuk
di dunia, apalagi untuk selamat di akhirat. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, berat memang, tapi kalau mau duduk belajar insya Allah ringan. Nah, apa yang dipelajari itu yang 3 perkara itu. Al-ula, yang pertama, annallaha khalaqana wa razaqana walam yatrukna hamala. Mesti meyakini bahwasanya Allah lah yang menciptakan kita dan yang memberi rezeki kita. Apa makna itu? Allah yang mencipta, berarti kita milik Allah, bukan milik siapapun, bahkan bukan milik ayah ibu kita dari sisi ini, karena ayah ibu kita tak mencipta. Buktinya berapa banyak orang yang tak beranak, ya kan? Berapa banyak orang yang nak beranak tapi tak dikasih lagi. Berapa banyak pula yang tak nak beranak ada di bayi tahu gitu. Ada juga orang nak banti anak di bayi lainnya kan atinnya. Jadi kaum muslimin muslimat, jadi Allah yang mencipta. Oleh sebab itu wajib diyakini oleh siapapun bahwa pemilik yang hakiki adalah Allah Tabaraka Ta'ala, karena dia menciptakan. Jadi kita bukan milik yang lain. Nah, warazaqana, dia boleh memberi rezeki. Oleh sebab itu tidak boleh cari rezeki kecuali kepadanya, minta rezeki kecuali kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Ini ada konsekuensi nanti kaum muslimin. Lazimnya apa? Kalau dia cipta, kita miliknya, harus taat kepadanya. Kalau dia berezeki, kita harus memohon kepadanya, jangan mohon kepada selainnya. Karena rezeki tidak ada yang berezeki kecuali Allah Taala. Dan itu sudah kita sepakati dulu ketika masih dalam rahim ibu kita. Tuan-tuan aja yang lupa. Masih ingat Pak perjanjian yang ditekan dulu masih dalam rahim? Ingat atau lupa? Nak tekanang sekali. Sanan kaji jago lah lupa. Jadi kaum muslimin dan muslimat dicatatkan ketika umur kita baru 120 hari dihembuskan ruh, lalu utus malaikat mencatat. Apa yang dicatat? Rezeki. Apa lagi? Ajal. Apa lagi? Jodoh masuk rezeki lah Ustaz. Kau nak baca jodoh je, nampak ni saya. Kemudian syaqiyun aw sa'id, masuk surga atau masuk neraka, bahagia atau sengsara. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Dan catatkan. Makanya rezeki dan ajal itu semuanya antum lari darinya pasti dapat. Bahkan ditegaskan oleh Nabi SAW dalam hadis yang hasan bahwasanya law anna kulla wahidin minkum haraba min rizqihi kama haraba min ajalihi la adrakahu rizquhu kama adrakahu ajaluhu. Andainya seseorang itu lari dari rezekinya, kepada andai Nabi berandai-andai ya, tidak ada orang lain yang zaki mancing, tidak ada, kan tidak ada doa nolak zaki kan itu, sodo mau jauh zaki, cuman sodo lari di ajal, ya kan? Semua lari dari ajal, tapi semua mengejar rezeki. Padahal rumusnya sebenarnya rezeki lari juga. Ndek sang lebat cedak tipu orangnya. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kenapa kita lari dari ajal? Karena memang kita diperintahkan untuk menghindar bahaya. Ya kan? Kenapa kita mencari rezeki? Karena memang perintah Allah kepada mereka untuk mencari rezeki. Padahal sebenarnya lari pun dari rezeki pasti dapat. Pasti dapat. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Maka itu tuan masih ingat kisah Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Malik gurunya. Kata Imam Malik, rezeki itu tidak dicari pun dapat. Kata Imam Syafi'i, tidak ada buya, mesti dicari dulu. Akhirnya dibuktikan oleh Imam Syafi'i
Pergi dia bantu orang memetik anggur, habis itu dikasih upah. Di setelah dapat upah itu bawa anggur itu dibawa depan Imam Malik, gurunya. Nah, nampak ada buaya. Kau nak sampai tadi tak dapat zakirnya. Imam Malik bismillah. Kau nak duduk sih kau tak dapat. Jadi ada yang dicari, ada yang tanpa dicari. Kalau tidak ada duduk sikot juga dapat zakir. Jadi kaum muslimin dan muslimat, ada yang dicari, ada yang datang sendiri. Cuman Allah perintahkan kalau kita rezeki dicari, kalau untuk ajal dihindari. Kan disuruh tidak boleh kita nampak mobil ajal lah jolenya banyaknya, lalu dapat motor jula-jula. Jangan, dilarang itu, ya kan? Kan dilarang. Nah, tapi kalau ada kerja yang menghasilkan rezeki lalu kita tinggalkan, dilarang juga kan? Kita dianjurkan untuk mengambil peluang dapat rezeki. Itulah maka kita kejar rezeki dan lari dari ajal. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala. Allah tidak meninggalkan kita sia-sia. Artinya semuanya akan dihitung, besar kecil dicatat, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang kecil aja akan dihitung, apalagi yang besar. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak meninggalkan kita hamalan sia-sia. Tidak ada bukan kita ini tidak seperti, mohon maaf akramakumullah, tidak seperti binatang ternak. Binatang ternak tidak ada hisabnya. Tidak ada hisabnya. Tapi kisos sesama mereka nanti ada. Kalau kita tidak, kita banyak hitungannya. Awaknya salah, kau aja salah. Dulu Allah menawarkan amanah ini ke gunung-gunung, ke langit dan bumi. Tidak ada yang mau terima amanah itu. Lalu kita yang pikul, kami juga, kami dibaganya kan, kami aja lah, kami siap. Akhirnya rupanya innal insana kana zaluman jahula. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat jahul, sangat bodoh. Awaknya buat pandai kan? Iya, ada sampai sangat bodoh. Bal arsala ilaina rasula. Akan tetapi Allah utus kepada kita rasul. Bal subhanallah. Cepat sekali sih. Sampai jam 8 ya sih. 5 menit. Masya Allah. Yalah, pakan. Ada nawalnya. Bal arsala ilaina rasula. Akan tetapi Allah utus kepada kita rasul. Untuk kita umat ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Bil huda wa dinil haqq. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Ibnu Abbas menafsirkan al-huda dalam ayat tadi kan, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal kafirun. Al-huda dalam ayat itu oleh Abdullah bin Abbas menafsirkannya dengan al-ilmun nafi'. Nabi datang membawa ilmu yang bermanfaat. Manfaatnya apa? Dunia akhirat. Makanya tentu kalau nak dapat ilmu yang besar itu dari Nabi alaihissalatu wassalam. Ilmu yang diketahui oleh manusia ini sedikit. Ilmu Nabi itu sampai melewati batas langit. Kalau ilmu manusia masih di bawah kolong langit. Rugi sebenarnya kita belajar ilmu yang di bawah kolong langit
dan meninggalkan ilmu yang menembus batas langit. Rugi kita mempelajari ilmu alam, ilmu dunia saja, dan kita tidak mempelajari ilmu sampai ke akhirat. Makanya Allah cela orang-orang kafir itu dengan firman-Nya, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka hanya tahu apa yang nampak, yang zahir saja di kehidupan dunia. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka lalai dari kehidupan akhirat. Berarti mereka rugi besar. Apa sebab? Di dunia tidak juga tercapai semua yang diinginkan, di akhirat tak dapat apa-apa. Rugi kan? Di dunia sedikit yang dapat, kalau di akhirat tidak apa-apa yang didapat. Ma'asyiral kiram, padahal dengan kita belajar ilmu Nabi alaihi salatu wassalam, bayangkan 2 rakaat salat sunat subuh saja lebih baik dari dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya apa? Isi dunia ada raja dan presiden. Berapa orang? Banyak ya. Ada 200 raja dan presiden. Ada pimpinan orang-orang kaya-kaya, kolong-kolong melarat. Nah, orang-orang kaya tapi melarat. Ya, rata-rata orang kaya melarat, tuntun. Serius ini. Buktinya mereka paling butuh rekreasi. Kalau kita sampai mati tidak ada rekreasi gitu kan. Sonang tau gitu. Nah. Jadi kaya itu bukan bahagia. Bahagia itu di sini. Bahagia itu di sini. Dan Islamlah yang punya konsep bahagia yang luar biasa. Assalamualaikum. Sebenarnya tadi sih. Dunia naik sisi tadi. Hantu nak sudah nampaknya lah. La ilaha illallah. Nah, kaum muslimin dan muslimat, ada orang-orang kaya-kaya, ada perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik, kebun-kebun, duyan-duyan. Mana suku duyan kan? Nah, 2 rakaat salat sunat subuh itu lebih berharga itu semua. Ini kan ada ilmu jadi kecuali dari Nabi SAW. Antum belajar ke Olga Socrates, tidak ada ilmunya itu. Tanya pula kepada Datu Aristoteles, tidak paham dia itu. Iya kan? Tanya sama Albert, ayo Einstein, tidak ngerti namanya. Dia tanya ke dandinya, tanya ke Acu Alpha Thomas Alpha Edison, nah lupa sudah. Tanya ke Bill Gates, tidak Bill itu jangan tanya ke dalam bagian dan hanya dapat di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Berarti antum harus bangga sebenarnya bahwa kita belajar ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hanya satu guru. Ini kadang-kadang orang kan bangga gurunya banyak kan ramai. Enggak. Abu Bakar, Umar gurunya Rasulullah satu aja. Tapi lebih hebat dari orang hebat di dunia semuanya. Karena gurunya bermutu, ya, dosennya berkualitas, mentornya masya Allah kelas atas, dan bahan ilmunya turun dari yang di atas, turun dari yang di atas. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka Allah utus kepada kita Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad SAW, bil huda. Huda itu adalah ilmu nabi wa dinil haq, dan agama yang hak. Apa itu agama hak? Al-amalus salih. Baru nampak agama yang hak itu bila diamalkan. Jadi Nabi membawa ilmu dan amal, bukan hanya bawa ilmu, nih ilmu pelajarilah masing-masing, enggak. Nabi bawakan ilmunya, tunjukkan bagaimana mengamalkannya. Oleh sebab itu merugilah umat ini di saat meninggalkan ilmu dan amal Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melakukan amalan-amalan yang tidak ada berdasar dari Nabi alaihi salatu wassalam. Allah pilih memini saya. Hah? Azan dulu enggak? Azan dulu nah.
barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi bal arsala ilaina rasulah, akan tapi Allah utus rasul. Kenapa rasul? Karena tak semua kita bisa menerima wahyu. Antum bisa menerima wahyu? Kalau wangsit bisa. Tidak semua kita menerima wahyu. Karena Abu Jahal paham dia tadi kan, Rasul dari Bani Hashim. Kapan Rasul dari kami? Berarti Abu Jahal paham tidak bahwa Rasul itu tidak bisa diusahakan? Paham dia? Awak pun enggak kan? Kaum muslimin. Sebagian ada yang mengatakan kerasulan itu bisa diusahakan. Akhirnya jadi nabi palsu. Allah musta'an. Ada sebagian yang mengatakan itu. Dan tokoh-tokoh sufi yang hulu seperti Ar-Rumi, seperti Al-Farabi dan lain-lainnya, mereka mengatakan bahwa kerasulan itu bisa diusahakan dengan latihan-latihan berat. Allah musta'an. Latihan-latihan berat. Akhirnya nanti lahir nabi palsu. Kadang tak pakai latihan berat, tiba-tiba lah nawo aja. Macam Indonesia dulu, Abdul siapa nama? Lia apa? Ya Eden ya. Eden apa Eden? Eden.
kemudian ada lagi setelah itu Ahmad Musaddiq. Itu tidak pakai latihan keras, latihan biasanya. Ada juga yang percaya, jadi kaum muslimin ada juga yang percaya, ada pengikut. Allah musta'an. Jadi diutus rasul. Ya, rasul itu adalah pilihan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adalah pilihan, bukan latihan. Diutus kepada kita rasul supaya menjadi hujjah dari Allah. Allah tidak mungkin mengazab kita kecuali setelah mengutus rasul kepada kita. Faman ata'ahu dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadanya masuk surga. Sebab apa? Taat ke rasul itu seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah adalah sama dengan taat kepada Allah. Taat kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'azim." Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah masukkan ke surga. Surga mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa dzalikal fawzul 'azim, itu adalah kemenangan yang amat besar. Ada yang mengatakan ini surga dibayangkan atau digambarkan ada sungai-sungai katanya. Karena Al-Quran turun di Arab katanya. Kalau sempat turun di Bukit Tinggi, surga banyak los-los kios-kios. Ini orang pinter tapi tidak kurang ilmu. Pinter karena orang pinter bisa aja berkata macam-macam. Kaum muslimin muslimat, sebenarnya pemikiran seperti ini pikiran nggak bohong nggak sebenarnya. Coba nanti jual rumah ke uang tinggi, rumah saja ada kios kene depan, tipis sama kan, nah itu ada taman, ogo sama mana video aja, yang ada kios, serius ya, walaupun gersang, itu asli tingginya. Alun mati nyala terbayang dah. Rumahnya satu pakai kios, satu pakai taman indah. Nah, antum pilih yang mana? Yang ada kios. Itu. Tekanan gali ini. Nyong tak alasan di sana menggali ini. Kalau kan gali surah gue jelek. Payah-payah hidup ini kakek saya lah adik. Nah. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Memang antum berpikir pikiran dunia masih. Nah, bal arsala ini rasulan. Ya, orang pasti akan memilih yang ada tamannya. Karena sejuk, indah dipandang, harganya sama. Kalau kios bisa dibuat kudian jelah ini. Kios ini dapat rumahnya buat dah jauh rumahnya di Allah SWT. Nah, faman ata'u dakhalal jannah, siapa yang taat kepadanya masuk surga. Wa man asahu dakhalan nar, siapa yang durhaka kepadanya masuk neraka. Allah sebutkan pula dalam dalam Al-Qur'anul Karim An-Nisa ayat 14, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha walahu adzabun muhin. Siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batas-batas hukumnya, Allah masukkan dia ke dalam neraka, kekal di dalamnya, dan baginya azab yang menghinakan. Berarti kita diutus Rasul ini.
Rasul ini setelah kita pelajari, kita dalami, kita ilmui, ternyata Rasul ini Masya Allah orang yang terbaik, selalu jujur dan amanah, tak pernah berdusta, dan akhlaknya sangat tinggi dan mulia, tidak ada cacatnya. Bahkan hal-hal yang kita mesti sembunyikan, beliau bisa disampaikan. Kalau kita kan cara makan kita kadang maluan citong ke orang kan, sangit itu coba aja kan. Kalau Nabi kan tak, maka Nabi SAW bisa menjadi contoh. Mandi kita kan maluan nak nyebut buang nak, kena buang mandi. Kalau ada nyebut citong detail cara mandi kita tak, tapi Nabi SAW bisa. Bahkan ceboknya, BAK-nya semuanya diterangkan seterang-terangnya, karena semuanya terbaik. Lalu diberikan kepadanya mukjizat-mukjizat yang tak diberikan kepada siapapun. Nah, sekarang tinggal pilih. Allah sudah tunjukkan, ini kalau kalian ikuti dan taati, masuk surga. Kalau kalian tidak ikuti dan tidak taati, kalian masuk neraka. Karena tempat balik ke akhirat itu hanya dua. Kalau nak senang-senang saja masuk neraka. Kalau nak payah-payah, pahamnya tak perlu ya payah, insya Allah pasti masuk. Salat jawab dah, tinggalnya lah. Kalau kayu tak payah haji, tak ada masalah dah. Dalam puasa mokok juga tawi, ya kan? Bini uang bini awak, ya, cewek uang cewek awak, piti uang piti awak. Itu insyaAllah tak payah bayar, no? Yes ya. Nah, aturan-aturan apa nyawa. Nah, kalau tu masuk neraka kada bayar dah, kada bayar. Yang senang tu ya senang, tapi kalau masuk surga memang harus diusahakan. Neraka tak perlu diusahakan, tak perlu diusahakan, tapi kalau masuk surga mesti diusahakan. Tetapi kaum muslimin dan muslimat, kalau sudah cinta, punya cerita, rindu yang syahdu, tak ada malam yang kelam, tidak ada jarak yang jauh, ya. Masih juga alasan kalamnya kan, ya, masih juga alasan kalam malam atau jauh berjalan, antum bukan perindu sejati. Alun rindu dulu lah. Ini kalau rindu lah kalam tak tahu yang nampak jalan gomar. Kena iya tak? Batang dodok licin tu sore. Itu. Jadi kaum muslimin, kalau betul kali, makanya penyair Arab menyebutkan, kalau kau masih beralasan dengan gelapnya malam atau jauhnya jarak perjalanan, engkau belum perindu sejati. Sebab orang yang rindu tak ada malam yang kelam, tidak ada jarak yang jauh, ya kan? Bumi, laut kan kudaki, gunung kan kudaki, laut kan kuseberangi. Itulah perindu sejati. Tapi kalau pun takut banyak anjong situ ni, dah ada, berarti dah alun Cina dulu, alun Cina. Jelas. Jadi kalau perindu sejati, tak ada malam yang kelam, tak ada jarak yang jauh, ya kan? Gunung kan ku daki, laut kan ku seberangi. Itulah tekat sebuah cinta. Kalau kau memang rindu, kalau kau memang rindu, kalau tidak, lalu di rumah aja datanglah. Nah, jelas. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Nah, siapa yang berhaka kepadanya masuk neraka. Oleh itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi katakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali yang tak mau.
Qala wa man ya'ba Rasulullah. Ada yang tak mau ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku masuk surga. Lihat, bukan siapa yang mengetahuiku, siapa yang bukan siapa yang mengenalku, tidak, siapa yang taat kepadaku. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, cinta itu berbuah taat. Kalau cinta antum belum berbuah taat, antum belum pecinta sejati juga. Yes, ya? Makanya kalau sayang kayak bini, itu ya lu bini saya. Sayang kayak bini, wik lawi pun si mangga jandul, semua cedek loh. Tolok je betul itu. Kan berbahaya tu kan. Lemalam mangga depan rumah jangan tak bahaya bah. Bahaya tu. Dari seluruh sisi. Bahaya dari sisi jangan datang abang malam aja. Atau tampak ada uang. Tahu kau doang malam tu kan. Tak cayo menang dan mangga tu bini tak mau cayo bah babu dulu kantor desa tu. Jadi kaum muslimin dan muslimat, tapi karena cinta apapun bahaya ringan di mata. Jelas kan? Gitulah siapa yang memang cinta masuk surga, yang berat itu terasa ringan, yang jauh itu terasa dekat, yang panas pun terasa dingin, dingin terasa hangat. Tadilah dibilang batang berduri terasa licin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Apa dalilnya yang masuk itu? Bahwa Allah utus Rasul, inna arsalna ilaikum rasulah. Sesungguhnya kami telah utus kepadamu seorang Rasul, syahidan alaikum, yang akan menjadi saksi bagi kalian. Kapan? Kapan? Hah? Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitab wa ji'a bin nabiyyina wasyuhada wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun. Pada hari bumi terang karena sinar Rabbmu, cahaya Rabb. Taib, kemudian lalu diletakkan kitab, catatan seluruh amalan manusia. Taib, lalu didatangkan para saksi, para nabi dan para saksi. Itulah nabi akan memberi kesaksian nanti. Makanya kasihan kita, ikhwani akhwati billah, kaum muslim muslimat, bila nanti kita mengamalkan amalan yang nabi lepas tangan. Bayangkan itu, nabi lepas tangan. Apa sebab? Sebab banyak dalil yang mengatakan ketika kita masuk ke haudnya Nabi, telaga Nabi SAW, ada orang yang muslim, umat Nabi Muhammad SAW, terhalang masuk. Kenapa? Karena dikatakan ke Nabi SAW, engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Berarti mengada-ngada dalam agama menyebabkan kita tidak diterima. Dan Nabi dengan sharih mengatakan, siapa yang mengada-ngada sesuatu dalam urusan agama kami tanpa perintah dari kami, ditolak. Kan nanti dikatakan, buat amalan nih, atau suatu keyakinan, nanti didatangkan ke Nabi Muhammad SAW. Ya Muhammad, anta alamtahum hakadha. Ini yang ngajarkan ini kamu ya. Misalnya amalan yang tidak ada dalam perkataan Nabi, tidak ada dalam perbuatan Nabi, dan tidak ada dalam ketetapan dan persetujuan Nabi SAW. Tidak ada sunnahnya sama sekali, baik secara istidlal zahirnya maupun istinbat, diambil digali dalam nas tersebut. Tidak ada contoh sama sekali, tidak ada dalilnya. Lalu datang ke Nabi hari kiamat nanti, ini dasban mengamalkan ritual tertentu. Ritual tertentu. Apa misalnya? Antum jangan bikin orang marah lah. Contoh yang tidak dibuat orang lah. Kalau sudah terlanjur buat payah sih. Kaum muslimin, nanti datangkan Nabi SAW. Ya Muhammad, ini umatmu dasman melakukan amal ini. Engkau ajarkan? La
Ya kan? Kan ada contohnya ketika Nabi Isa diangkat jadi Tuhan oleh umatnya. Ya kan? Allah katakan ke Isa, "A anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah?" Ya Isa, apakah kamu yang mengajarkan kepada manusia angkat saya dan ibuku sebagai dua Tuhan? Apa jawaban Isa? Hah? La, ma'adzallah. In kuntu qultuhu qad faqad alimta. Ya Allah, saya tidak pernah mengatakan itu. Kalau aku katakan, aku pasti sudah tahu. Jelas kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Saya tak pernah mengatakan itu. Nanti juga diminta kesaksian Nabi SAW. Ya Muhammad, kamu yang mengajarkan setiap tanggal 1 Idul Fitri, 1 Syawal Idul Fitri, kata Nabi, iya. Tapi ketika ditanya nanti apakah setiap tanggal 1 Zulhijjah misalnya itu hari ayah misalnya kan, dia diam nggak sebagai bagian dari agama. Lalu Nabi akan katakan, kalau aku katakan, aku pasti sudah tahu ya Allah. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Saya tak katakan kepada mereka kecuali yang engkau perintahkan. Maka Nabi nanti akan berlepas dari kita. Oleh sebab itu, sebelum beramal pastikan berilmu dulu. Sebelum berdakwah pastikan ilmunya dulu. Karena semuanya kan ada saksinya. Nabi SAW sebagai saksi. Jangan jadi orang-orang yang rugi. Dia bawa kerikil banyak, kata Imam Ibnul Jauzi. Orang yang mengamalkan amalan yang tidak diperintahkan seperti mengumpulkan kerikil banyak. Kerikil, apa tuh kerikilnya? Batu. Jadi ancak kadang putih-putih kan, cuman boleh mampu ogo doado. Ogonya sabelek berapa? Kenapa nak pakai batu? Enggak kebelek lah. Pakai apa ini? Kubik bos kubik. Sama motor gini sih. Pakai motor gini. Bawa sama motor. 700 rupiah. 700 ribu. Baik, 700 ribu. Tapi yang memegang sunnah Nabi SAW, yang legal formal dari Rasulullah SAW, seperti orang yang bawa mutiara. Mutiara sebelek berapa piti? Itulah, coba bayangkan, awak sama motor anak ibunya kan, itu kerikil. Karena kerikil memang tak perlu jauh cair, tapi jalan boswo tepi sungai dapat. Ya tak? Tapi kalau nak antum dapat mutiara, mesti menyelam ke dasar laut. Harus perlu pengorbanan. Kadang lomi, kadang tak kedai gitu. Boswo kan hiu kan. Berat perjuangannya, tapi kalau dapat sebutir, masya Allah, ya bisa bini ompek na semua. Kehalak sir, Allah Ustaz, ikut untuk melangkah hantu. La hawla wa la quwata illa billah. Makanya kaum muslimin dan muslimat, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Kami utus kepadamu rasul yang menjadi saksi nanti. Maka hati-hati. Jangan sampai Nabi tidak mengetahui apa yang kita lakukan. Sebab Nabi akan angkat tangan. Saya tidak pernah nyuruh ya Allah. Saya tidak pernah nyuruh mereka mengada-ngada dalam agama. Justru saya larang. Bukan saya larang, cuma mereka memaling-malingkan ucapan saya, memelintir ucapan saya. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami mengutus kepada Fir'aun rasul. Fir'aun juga dulu diutus rasul kepadanya. Siapa? Musa. Siapa lagi? Harun. 2 orang rasul. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tapi apa? Fa'asa Fir'aunur rasul. Tapi Fir'aun durhaka pada rasul itu. Durhaka pada rasul. Mentang-mentang dia berkuasa, dia berbuat semena-mena nak membunuh kedua rasul itu. La ilaha illallah. Fa'akhaznahu akhzan wabila. Lalu kami siksa mereka dengan siksaan yang dahsyat. Coba, yang menyiksanya
adalah makhluk Allah yang dulu dia bangga-banggakan. Katanya sungai-sungai Mesir ini mengalir di bawah perintahku. Padahal gua ompangnya pandai. Iya kan, air sungai Nil tuh arahkan ke sini. Kalau sampai suwi, ayu bisa yang lele, bisa. Tapi begitulah. Tidakkah kalian perhatikan anna hadzal anhar tajri min tahti, mengalir di bawah perintah. Subhanallah. Masyaallah kiram, akhirnya dia diazab Allah dengan makhluk tadi. Air. Ditenggelamkan di Laut Merah. Akhirnya dibinasakan. Nah, kaum muslimin dan muslimat. Nah, karena Fir'aun menjadi lambang kekufuran di sepanjang zaman. Ya, banyak orang durhaka tapi tidak seperti Fir'aun. Dia pendurhaka paling hebat. Sehingga menjadi ayat di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah kiram. Sehingga kalau ada orang durhaka enggak tahu mulu bahasa dia orang Fir'aun. Iya. Makanya Abu Jahal disebut oleh Nabi Fir'aun hadil ummah. Fir'aunnya umat ini. Sebab apa? Dia tahu kebenaran tapi dia melawannya. Dia tahu kebenaran tapi dilawannya. Berarti sama dengan Fir'aun. Fir'aun mengaku dia tahu, tapi setelah apa? Setelah terlambat. Dia mau taubat tapi sudah terlambat. Padahal sudah berapa kali dengan bahasa yang lemah lembut. Ya, kadang-kadang kan kalau tidak ditembur masyarakatnya, kau ya dakwah, bukan kau ya hati yang menerima, itu yang keras. Bukan dakwah yang keras, hati yang menerima. Kan bukankah Allah wa qula lahu qawlan layyina, ucapkan kepadanya perkataan yang lemah lembut. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Apa kurangnya lembutnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tetap ditolak oleh orang-orang yang tidak mau menerimanya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Cukup beginilah dulu ya. Satu aja dulu. Terus alah tambah jelek tapi tidak masalah. Berikutnya hasil ya, ini yang masalah pertama yang mesti dipelajari dan diketahui dan diamalkan oleh setiap muslim, bahwa Allah lah yang mencipta kita, yang memberi rezeki kepada kita. Untuk apa? Untuk seperti, mohon maaf akramakumullah, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, makhluk-makhluk yang lain. Tidak, kita tidak seperti itu. Kita ada pertanggungjawabannya. Untuk itulah diutus Rasul untuk menunjukkan. Ya, supaya kenapa mesti diutus Rasul untuk muslimin? Padahal kan Allah cukup turunkan Al-Quran, nih amalkan menurut keyakinan masing-masing, kan itu ya. Amalkan menurut keyakinan masing-masing. Lakum a'malukum walana. Bukan. Makanya diutus oleh Rasul SAW supaya yang jauh ditunjung, yang dokek dikongkong. Maksud ini perintah Allah, seperti kata Imam Syafi'i, bagaimana Allah inginkan dilaksanakan perintah itu. Itulah Rasul menunjukkan caranya. Rasul yang menunjukkan caranya. Dan belum beliau meninggal, dan beliau tidak meninggal kecuali telah menunjukkan seluruh pelaksanaan perintah itu. Makanya merugilah orang-orang yang berusaha membuat pelaksanaan-pelaksanaan yang di luar dari yang dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab dia khawatirkan nanti ketika Nabi jadi saksi, ditanyakan kepadanya, hai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini jemaah Masjid Sa'ad bin Mu'az di Tanjung Rambutan, di Atebuki, melakukan kegiatan keagamaan atas nama mengikut Rasulullah SAW. Ilya doa tunjung cenikonya man. Nah, kalau ada, alhamdulillah diterima amal tadi. Tapi biasa nama tanyong nono ndak nahu urus.
Yang tak nawur kalau ya, sebab Nabi katakan man nuqishal hisab faqad uzib. Siapa yang hisabnya dipermasalahkan pasti tersiksa, pasti diazab. Berarti istilahnya yang sesuai aplikasi itu lancar hisabnya, ya Pak. Coba lah tonton, tiba-tiba urusan ada aja istilahnya miniatur di dunianya kan. Kalau buat urusan apa misal di kantor kurang syarat atau buat tidak sesuai dengan yang disuruh, copek selesai kan azab buat dia ngurus, kan azab deh. Itu sampai kurang saja ini kurang tahu syarat dong. Ya harus tes Pak, lah sudahlah tes. Tidak juga kalau nomor kosan harus tas. Gara-gara tadi ya. Jadi oleh kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi yang bermasalah itu yang selalu bikin masalah. Oleh sebab itu jangan cari-cari yang bermasalah. Carilah yang sesuai aplikasinya, sesuai sistem supaya nanti lancar uploadnya. Ya, lancar hisabnya. Sebab manuqishal hisab uzib. Siapa yang hisabnya dipertanyakan, dia akan tersiksa, diazab oleh Allah SWT. Jelas? Nah, kalau jelas aplikasinya langsung tersistem, insya Allah kan tak lama loading lah, tak lama lah, selesai. Nah, amal salat zuhur 4 rakaat aman, salat sunat sebelum zuhur 4 rakaat oke, ya kan? Kan tinggal klik nah. Kemudian jeli dibuat deh 8 rakaat sudah zuhur. Kan itu tidak masuk sistem. Ya, termasuk upload ulang. Ini kan Nabi jadi saksi nanti. Di mana kamu dapat? Oh, saya pahami dari hadis Nabi begini-begini kan bersifat umum dan sebagainya. Tanya Nabi, itu mukas yang ajarnya. Lah ya Rabb, bukan itu yang saya maksud. Dan saya sudah jelaskan 23 tahun saya bersama mereka, saya sholat bersama mereka, tidak pernah saya tambah lebih dari 4 rakaat. Nah, tidak cukup Pak. Bapak lo mau Nabi sholat jaga sahabat, ini tidak pernah sholat Nabi sahabat. Tahu lah di Mekah kan jauh tahu doang kan, sampai di Madinah jemaah Nabi tak? Jemaah 10 tahun di Madinah, 10 tahun Puairu, 10 tahun Puairu 3 bulan Puairu rumah ini ketika 31 tahun Puairu rumah itu tadi nak mama buat kios lo kan suruh 3.000 mati 3.000 mati air kali 5 tinggi ni 3 kali 80,000 view sudah boleh jelas lah. Baik, 80,000 kali Nabi salat bersama mereka. Tidak cukup itu contoh, tidak cukup enggak? Cukup, alhamdulillah. Maka jangan cari yang luar-luar lagi, bermasalah. Ya jelas. Nyelapan banyak perompek lo tidak ada masalah banyak Jadi ini kadang-kadang kan ada yang mengatakan mungkinlah Allah Ta'ala ma'azab dan gara-gara sholat, gara-gara zikir, gara-gara cinta ke Nabi. Tidak, kita jawabnya tidak mungkin Allah mengazab hambanya gara-gara sholat, gara-gara zikir, gara-gara cinta Allah dan Rasul. Tidak. Tapi Allah berjanji mengazab kita bila menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas Pak? Makanya cinta tidak sembarang cinta, salat tidak sembarang salat, taat tidak sembarang taat. Harus, itulah gunanya Rasul itu diutus, supaya kita tidak bercanggah banyak dengan apa yang diberitakan Allah dan Rasulnya SAW. Rasulullah mak bagamu macam itu dah ya. Tapi memang awak suka berfantasi, suka berspekulasi.
Ya, lah jolek kalau lado lacan kawan kan, sudah itu boleh bensin sekene. Ya kan dalam anggapan fantasinya kan apa istilah roh huhare kan kasan itu ya tak kelucak kungan. Allah Ustaz. Jadi jangan coba-coba sesuatu yang tidak ada ilmunya. Wallahu musta'an. Baiklah kaum muslimin muslimat, akhirnya sampai juga jam 8. Terima kasih dan mohon maaf, kita jumpa kembali insyaallah. Ya. Bisa tanya. Ini bisa Pak tanya ya? Iya. Tadi di awal kaji dalam 20 tahun saya itu mulai itu ditetapkan tauhid dan baik atau buruk neraka atau surga. Iya. Kan itu tadi saya. Sesudah itu apa setelah kita besar, kita ngikut Nabi, kita masuk surga. Tidak ikut Nabi, kita masuk neraka. Jadi tolong penjelasan itu. Dan tak jauh lihat gini dulu. Dan tadi waktu ditetapkan rezeki kita waktu 120 hari. Iya. Tak jauh lihat gini apa udah tetapkan gini dulu. Jauh lihat apa gini? Jauh lihat apa nama Pak tetapkan dulu enggak ada kan? Tapi nan jole gini kalau ikut Nabi jalan ke surga jole aja kan, kalau ikut selain Nabi neraka. Iya, Sedangkan dalam penentuan pertama tadi, kalau sudah ditentukan awak apakah masuk surga atau neraka. mau kasih apa tonton aja lah aja nabi ya boy lah itu kasih. Kan tadi sampai kalau tonton kemana doa tadi lu? Nggak apa aja kemana doa? Kenapa ikut tadi Cito? Penjelasan yang kita Lalu jalan tadinya. jadi itu yang menjolek. Gila, ulang ya. Jadi pertanyaan itu sudah ditanyakan ke Nabi dulu sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, bukankah sudah ditentukan tempat kita di surga atau di neraka? Kata Nabi, betul. Amal. Kalau gitu apa kita beramal? Amal. Kalau gitu kenapa disuruh kita beramal? Ayat banyak, wa qul ya'malu i'malu dan seterusnya. Nabi juga menyuruh kita beramal. Kalau dah tentu, untuk apa beramal lagi? Apakah masuk neraka mananya? Atau masuk surga? Ya Pak? Kan itu non terbayang dapat kini. Tak apa je lah. Nyala apa tantun? Itu contohnya ke apa? Tantu dapat kini apa? Kemana? Kan tak ada? Pak Cina kemana? Ulang lihat. Tantu dapat kini apa sudah mati kemana doa? Anda ada kan? Cina dapat kemana? Alhamdulillah. Pilih jalan kah? Pilih jalan kah? Pilih jalan kah? Surga. Mana jalan surga? Ikut Nabi. Alhamdulillah. Kecuali lah tentu dapat. Nah maksudnya itu Ustaz. Ya, ben kau siapa aja. Maksudnya tadi Allah Ta'ala menetapkan. Iya. Nah, ini awak kalau beramal kurang elok masuk neraka. Kalau tidak masuk surga. Kalau baik masuk surga. Tuh. Jadi di situ lah Ustaz apa yang mungkin penjelasannya macam-macam. Ada yang jalan dapat lah Nabi jalan jaga. Kalau jalan Nabi jaga. Nah berarti awak tu kan bisa dirubah di bawah Ustaz. Siapa mau buat? Dan bisa awak kalau umpama awak ikut Nabi, kita masuk surga kan itu. Iya. Kalau kita tidak masuk ikut Nabi, kita masuk neraka. Aha. Berarti bisa kita yang menentukan kan? Bisa kita Dengan menentukan. amal kita kan kita menentukan kan? Kalau Tapi tidak tahu tu apa ketentuan juga. Tahu apa lo nonton mana nih yo? Dan tanya enggak Pak tentu dapat ke mana Pak? Enggak. Tu di mana lo bawa nonton?
Ndak bisa orang tunu mana. Abe ndak ke mana doh mau kan ndak tentu dapat dah. Kan ndak tentu doh kan. Ndak tentu kan? Berarti ndak jawab nantun dah. Baik aja kan bisa sampai jam 9 lihat kasih. Kini pertanyaan dan paham pak pertanyaannya. Apa kan tak tentu dapatkan kemono kini dah. Lain kan? Tentu. Enggak. Sama dan enggak iran. Enggak benar. Cuman Allah sudah tetapkan itu rahasianya. Kerahasianya. Dia enggak aben mau sonakan ngaji dan nyumutan. Apa kan enggak jawab apa masukkan jadi untuk nyumutan dulu lah? Abe? Kan enggak ada? Baik, alhamdulillah. Jadi tidak ada kita yang tahu. Oleh sebab itu Nabi katakan i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Yang disuruh kepada kita yang joleh kawak disuruh beramal. Iya kan? Kalau itu kan jolehnya. Odo kemana kan tak berah. Tayyib. Beramallah kalian karena setiap orang dimudahkan untuk mendapatkan apa yang diciptakan untuknya. Ketika apa dimudahkan untuk taat, mudah-mudahan itu menjadi tanda bahwa arah kita ke surga. Karena jalan Allah Ta'ala kia jalan surogo, iki jalan nogo. Sampai di siku bisa milionya. Tapi menentukan dan asal taat ke Nabi masuk surga tak juga kan? Tak menentukan kan? Tapi jalannya Allah Ta'ala wahadainahun najdain. Kami tunjukkan kepadanya dua jalan yang mendaki. Ya, jalan kebenaran ke surga, jalan kebatilan ke neraka. Makanya Allah turunkan Al-Quran, Allah utus Nabi, lalu Allah jelaskan siapa yang ikut Al-Quran dan Nabi, Al-Qurannya Allah dan tak ada Allah dan Rasul masuk surga. Siapa yang tidak mengikutinya masuk neraka. Nah sekarang awak dah tunjuk jalan dia nak ke mana awak Cina? Hebat surga apa jalannya? Alah kan? Alhamdulillah. Jadi tempuh jalan yang ke surga. Soal sampai tidak sampai kan tak tentu dah orang. Kan aturan. Kini apa misalnya kok cuti soal gigi atau nak apa? Kalau nak pokan kia jalan. Kalau nak ke tinggi kia jalan. Kan tak apa nak nantun tadi nah? Ada nak kapokan je losatnya je ledoke. Ya kan? Tapi apakah lalu Pak Tompo jalan kapokan? Sampai tak sampai? Allahu a'lam. Karena ada hadis lain menyebutkan wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira'. Fa amila aw fa ya'malu bi amali ahli an-nari fadkhulaha. Seseorang di antara kalian dia beramal amalan ahli surga sampai dah dekat sekali ke surga, tetapi tertulis dalam Al-Quran, dalam kitab catatan ketentuan Allah di Lauhul Mahfuz dia masuk neraka, lalu dia masuk diamalkan menjelang matinya amalan ahli neraka sehingga tidak jadi masuk surga. Berarti kalau taat tidak masuk surga, tunggu dulu. Taat nampak di pandangan manusia. Dalam hadis lain dijelaskan fima yarahun nas atau fima yabdu lin nas, menurut yang nampak oleh orang saleh. Tapi hakikatnya hanya Allah yang tahu. Ini mohon maaf Pak. Kalau di dalamnya nanti kan di antara orang yang pertama diseret ke neraka
Kan diantaranya adalah orang yang mati syahid. Ya kan? Pada mati syahid masuk surga tanpa hisab. Kok masuk neraka? Oh ternyata niatnya bukan lillah. Termasuk diantaranya orang yang berilmu, ulama juga seperti itu. Apa sebab? Oh ternyata supaya dikatakan alim. Yang terlihat oleh kita, subhanallah, semangat dakwah luar biasa, hujan panih tak duli, soji godang kene lewat, ya kan? Kaum muslimin dan muslim Jawa dokek bajamu, tapi ternyata bukan lillahi tabaraka wa ta'ala, tetapi supaya dapat gelar alim, ya, orang yang alim. Itu kan yang manusia kan tentu kan nampak kan, masya Allah, baju jubah, basorban tinggi, tawi di pertama kan itu, tapi kita nggak tahu. Oleh sebab itu, tapi jelas di makna berarti usah nuduh ustaz bukan, ya salah paham loh ya. Ya semoga tidak ada di antara kita yang seperti itu, Pak ya. Cuman kan Allah yang lebih tahu. Ya orang yang sehat kalau sempat dia ada niat seperti itu, Allah ada kebaikan dia murajaah muhasabah dia. Tapi orang yang tak, wah boleh dia nah. Ini kan nas hadisnya seperti itu. Jadi orang yang alim tapi supaya dapat gelar ulama besar atau penceramah populer atau ustadz viral dan sebagainya. Niat itu kaum muslimin dan muslimat. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan yang paling sulit ditangani itu niat tuh. Niat itu paling susah untuk diurus. Oleh sebab itu banyak-banyak memohon kepada Allah tabaraka wa taala. Ya kan naik mimbar ikhlasnya. Sudah itu atau ceramah dia nampak golak datang ujub misalnya. Allah. Ya dalam solat pertama solat lillah, kadang melapaskan usolli juga kan. Ada lillahi ta'ala nya. Dia Allahu akbar berubah niat. Nasallallahu salamatu rabiyah. Ini maksudnya Pak ya. Jadi kan tak tahu doa ke mana orang. Kan tak berbuat ketetapan Allah. Tetapi Allah tunjukkan ke jalan yang engkau tempuh. Laksanakan itu. Dan setiap orang dimudahkan mendapat apa yang dituliskan untuknya. Maka memohonlah kepada Allah selalu semoga dimudahkan masuk surga. Minta keinginan masuk surga. Nabi yang dijamin masuk surga. Mana kau pada awalnya minta masuk surga? Pak, Nabi awal sallallahu alaihi wasallam pasti masuk surga? Pasti? Tapi mana kodoknya minta masuk surga pada awal? Kodoknya lah? Awak lah jalan dah lambat mentah. Aja jak kini harus banyak Pak minta tahu, minta masuk surga, minta tahu. Nabi yang dah pasti tu ya. Nabi tak dosa dah, kodok istighfar pada awak. Awak pun ada dosa istighfar, dibilang wangi istighfar. Wangi ke anak astagfirullah aja kan. Allah musta'an. Belajar ya Pak. Alhamdulillah, Allahumma lakal hamd. Terima kasih banyak dan mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa kembali insyaallah. Kita lewat jam 8 saya. Baik. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit.
maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.